Lah dapat sadonya tu, ala tampik duduk, ala minum, ala buah, ala daging. Anu langkuk dia tu, apa yang melengkapi kenikmatan surga? Wa hurun in. Baru pesta datang ibu-ibu cantik, perempuan cantik namanya bidadari. Jadi pesta kemenangan tu lengkapnya dengan wanita. Maka Allah hadirkan namanya bidadari-bidadari yang bermata jelita. Itu alasannya ibu tak boleh melawan tadi. Ibu kau melawan-lawan kan kami di dunia ke? Besok kami dah diimbau ke surga. Apa fulan silakan ke surga. Pintu ampek Firdaus. Allah timbau kami tu. Ibu belum kata timbau itu. Habis tu ibu mengecek kami, Pak ambo ba aku kecek ibu. Kecek apa? Kau pelawan kalian di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya mohon maaf agak batuk karena kurang sehat, jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu terganggu. Tema kita seperti yang tadi disampaikan panitia tentang sorga dan sebagian kenikmatannya. Sebab kalau kita bicara sorga dan seluruh kenikmatannya terlalu panjang. Prinsipnya begini, dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar." Kata Allah, saya sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa yang disediakan Allah? Sesuatu yang tidak pernah dipandang mata. Sesuatu yang tidak pernah didengar telinga. Dan sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan hati manusia. Itulah sorga. Jadi sorga itu kata Allah, tidak ada mata yang bisa memandangnya. Tidak ada telinga yang bisa mendengar cerita indahnya. Tidak ada hati yang bisa membayangkan indahnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan begini. Kan nanti kita digiring ke surga itu berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Manusia akan digiring menuju surga berkelompok-kelompok. Kata Nabi, ketika manusia sampai di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga. Ketika pintu surga itu dibukakan, kata Nabi, penduduk surga tadi, calon-calon penghuni surga tadi, terdiam di depan pintu surga itu 70 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu, begitu pintu surga dibuka, itu calon yang akan masuk surga itu tangango. Itu 70 tahun mengango, ya. Lama tu mah. 70 tahun mengango. Ya. Allah semua pak di dunianya mengango tu mah. Bakok mengango Ibu, mala ainun ra'at. Tak pernah mata memandang ada keindahan seperti ini. Tak bisa dibayangkan indahnya. Tak cukup bahasa menceritakan indah surga. Makanya ketika di depan pintu surga tu, manusia bingung. 70 tahun namanya. Dan di surga tu kata Allah, kalau Bapak Ibu baca nanti surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah dalam berbuat baik, ketika kematiannya datang,
turun malaikat menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Dan inilah sorga yang dijanjikan kepadamu. Ketika Bapak Ibu mati nanti, saat sakratul maut itu dipertontonkan sorga ini. Ini sorga. Makanya Bapak Ibu, orang ada merasa mati itu nikmat. Tidak terasa sakit mati karena asik memandang sorga yang dipertontonkan kepadanya. Lalu malaikat berkata, di sorga ini, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apapun yang kau ingini, ada. Walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kau minta, tersedia. Itu sorga. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam kesempatan yang pendek ini, saya akan menjelaskan sebahagian dari kenikmatan sorga yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Kita akan baca surat Al-Waqi'ah, mulai ayat 15 sampai 24. Jadi Al-Waqi'ah, ayat 15 sampai 24, itu menceritakan tentang sebagian kenikmatan sorga untuk as-sabiqun as-sabiqun. Besok, manusia di akhirat dibagi 3. Di surat Al-Waqi'ah itu ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan salasah. Nanti manusia akan dibagi 3 kelompok. Satu namanya ashabul maimanah, golongan kanan. Itu pasti masuk surga. Yang kedua namanya ashabul mas'amah, golongan kiri. Itu masuk neraka. Tapi ada satu kelompok spesial, namanya wasabiqun as-sabiqun. Yang paling dulu masuk surga, paling dulu sampai di surga, paling mewah surganya. Siapa mereka? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang banyak orang yang dahulu, yang sedikit orang yang sekarang hidupnya seperti kita. Nah, siapa mereka? Kata Allah, ulaikal mukarrabunnya fi jannatin naim. Mereka ditempatkan di surga Jannatun Naim namanya. Seperti apa kenikmatan yang disediakan untuk mereka? 1, ayat 15. Ala sururin maudunah. Begitu mereka sampai di surga, mereka langsung dibawa ke dipan-dipan yang terbuat dari emas dan permata. Jadi ada dipan, Bapak ya. Dipan itu tempat duduk santai. Bapak pernah lihat film-film kerajaan, ada raja duduk di dipan, lalu dikipih-kipih, dayang-dayang. Ada yang menyuan anggur, tapi tahu? Itu namanya surur. Manusia pertama kali sampai di sorga, dikasih tempat duduk dulu. Ini filosofinya hebat. Karena penduduk sorga ini para juara. Mereka yang di dunia sudah capek berjuang. Sudah lelah siang malam beribadah kepada Allah. Maka para juara pertama kali dikasih tempat duduk dulu. Istirahat dulu. Tenang dulu, santai dulu. Maka dikasih dipan-dipan yang terbuat dari emas. Dipannya dari emas. Bahkan di surah Al-Ghasyiyah dikatakan ala sururim marfu'ah. Mereka ditempatkan di dipan-dipan yang tinggi. Kata Nabi, irtifa'uhu masirata khamsimi'ati am. Dipan itu tingginya 500 tahun perjalanan. Itu tinggi dipannya, Pak. Jadi apa nanti naik kata dipan itu 500 tahun perjalanan. Ada jamaah yang bertanya, Pak Ustaz, setinggi itu mana tuh panik di memanjik. Saya bilang ke duduk lah ya. Bapak Ibu jadi pikirlah cara memanjiknya. Ini ada lift express. Ya, tak memanjik jauh janjang merdeka lah, habis tenaga mereka. Pokoknya Bapak Ibu masuk dulu. Baca caranya masuk. Ada aturannya tuh. SOP-nya ada. Tandang saya Ibu. Masuk dulu. Ya, yang dipikir cara masuknya. Jadi kata Allah, mereka duduk dulu di dipan-dipan. Bagaimana mereka duduk? Muttaqi'ina 'alaiha. Duduk bertelekan. Bapak Ibu bertelekan, kapalo mereka, kan orang sanang kan situ duduk enak. Ibu bapak ada kursi goyang namanya.
Orang yang duduk di kursi goyang tu orang kayu tu. Ya enggak? Kalau orang miskin enggak di kursi, duduk lebih di lantai saja. Ya enggak? Ini duduknya bertelekan. Mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Jadi nanti kita di surga tu duduk mota-ota di atas dipan tu berhadap-hadapan. Jadi awak di surga tu nanti fi jannati yatasaalun, saling mauta-mauta. Cik bertanya, cik menjawab, cik bertanya, cik mengenang masa lalu kita di dunia. Untung awak le tarawih di jihad dulu ndak. Itu otak awak di situ tu. Kalau ndak tarawih, lalu kajian mungkin ndak disiko tampai awak. Kan para juara kan kalau berkumpul kan menghitung perjuangan di masa lalu. Begitu sifat para juara. Mereka akan memperbincangkan susah mereka di dunia dulu. Jadi di sorga tu mau tahu-tahu. Dan mau tahu-tahu kok sayo tanya. Saling mengecek, bertanya, menjawab, bertanya, menjawab. Tak ada bantah-bantahan. Jadi di surga kok tak ada membantah. Jadi orang di surga tu kok mau tahu cupin-ipin. Mengecek surang, kecek yang surang. Betul, betul, betul. Mengecek yang surang lain. Betul, betul, betul. Tak ada awak mengecek. Gak ada ngota, Pak, mah tak ada. Itu di dunia tu, Pak. Di surga tak ada lagi itu. Kita saling berhadapan, nikmat. Di surga tu wak mota-ota. Sekan tu tak ada lapar, tak ada payah, tak ada mauta. Itu surga. Karena ciri orang sanang banyak mengecek. Orang kalau duitnya lah sanang, biasanya gak ada ngota. Itu ciri orang sanang, duitnya gak ada ngota. Ya, begitulah surga. Iya. Orang susahan kan di otak membuduh saja. Maka di neraka tak ada orang mota-ota lah. Jadi apa ibu? Kamu mota-ota orang dalam neraka tak ada lah. Mari-ari saya nerakanya orang susah. Yang mota ke orang sanang. Orang kalau banyak pitinya pasti kamu duduk mota tak betul? Iyalah. Di sorga situ tu mah. Makanya mereka duduk di atas dipan saling berhadapan mota-ota. Ya. Lepas saya duduk lah mota-ota lah mengenang masa lalu. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Baru datang pelayan-pelayan membawa minum. Kau nombor dua kau. Lah sudah duduk, lah mota-ota, lah mengenang masa lalu, baru datang pelayan bawa minum. Kau sama bebu orang kalau lah duduk lah lapar panik, lah lapar rangah, tekanan lah, minum lah. Itu tata urutnya. Setelah duduk mota, lah lapar rangah, tiba minum lah. Minum lah. Minumnya itu bukan minum biasa. Minum itu minuman memain namanya. Itu minuman champion. Tak ikuti lah ibu. Ikuti aku. Di surga aku itu mas bir, brandy, whisky, vodka. Itu kenapa kata Allah la yusaddauna fiha wala yunzafun. Mereka minumnya ndak mabuk, ndak pening. Minumannya khamar tapi lezat. Lazatin lisyaribin. Kalau para juara, coba lihat para pemain bola kalau juara. Yang minumnya itu whisky champion nama itu, champion. Tu. Makanya galenya tak gale biasa no, wakaksin. Gale ko gale piala. Kaksin tu apa ibu? Apa ibu gale yang pinggang? Tu kaksin nama itu. Kan ada gale tu codorum. Kan ada ibu-ibu tubuhnya tu modeko sia. Ada yang modeko yang modeko ko namanya kaksun. Ya. Bapinggang galenya. Tu gale para juara tu makanya piala tu bentuk gale. Bapinggangnya. Kok para juara kok mereka dikasih minuman khamar. Tapi tidak mabuk. Kok para juara kok lah duduk, lah mauta, lah lapar rangah,
Lagi minuman lain. Minumannya wakaksin mimmain. Minuman yang tidak memabukkan tapi lezat. Alkohol. Di sana tidak ada yang haram lagi. Sekarang jangan minum alkohol. Masuk neraka. Siapa yang minum seteguk khamar. Seteguk khamar dia minum. Allah tolak ibadahnya 40 malam. Bila dia mati dalam 40 hari itu, masuk neraka. Karena dia mati dalam status najis. Karena khamar itu najis. 40 hari badannya najis. Seteguk dia minum. Di sorga, boleh. Bahkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-14, disebutkan nanti anharun min khamrin. Bukan hanya minuman biasa, sungai-sungai khamar. Ibu bapak nanti di sorga itu sungai khamar. Ada sungai whisky, brandy, vodka, itu sungai. Yang sungai itu lebarnya kata Nabi masih rata arba'ina sana. Perjalanan 40 tahun. Sungai whisky, bir, itu lebar sungainya 40 tahun perjalanan. Jadi ibu bapak nanti kalau minum bir di situ, tidak bergale-gale, tidak kedak lah, mencabu saja minum. Oh, nikmat bapak ibu, surga. Lah minum ada, lah duduk, ala mauta, ala dapat minum. Baru datang kenikmatan berikutnya, wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Baru datang buah-buah yang dipilih. Lah duduk, lah mauta, lah peranga, lah dapat minum, datang buah-buahan. Ini urut kebahagiaan begitu. Datang buah-buahan. Buah-buahannya itu yang dipilih. Bukan buah sembarangan. Bapak Ibu, buah di sorga itu kata Nabi kalkilal. Satu buah di sorga itu segadang gunung. Jadi salak segadang gunung, rambutan segadang gunung, ya lansik segadang gunung. Ibu kadang-kadang Pak Ibu. Aja ibu pikir lo baca cara makannya. Masuk lu. Dan di sorga tu buah itu laisa fihal ajad, dak baincik. Jadi rambutan segadang gunung kerinci itu daging segadang itu. Jadi nak besok dah percaya Pak Ibu. Kan Allah sebut begitu. Kenikmatan sorga tu unlimited. Makan tak berhenti, minum tak berhenti, kenyang tak ada, lapar tak ada. Kita makan tu kenikmatan. Yang dimakan jadi sandao, jadi keringit. Yang keringit dan sandao tu lebih harum dari kasturi. Ibu sudah makan durian di sorga tu nanti, tu sandao. Itu hampir 10 tahun aromanya perjalanan tu. Jadi apa ibu yang sudah makan durian di surga itu besok, itu yobana sanang di aromanya wangi. Mulut ibu aromanya wangi, karingik bapak ibu aromanya wangi. Jadi apa dia sudah makan kambang saya dia tu orang wangi. Jadi cari dulu situ WC, ada WC. Surga. Jadi kok adonya orang tak nyium masuk surga, yo kurang akal namanya tu. Lah itu surga digambarkan tu. Buah-buahan ya. Jadi setelah duduk, minum, makan buah. Setelah makan buah apa lagi? Walahmi tairin min ma yastahun. Datang daging burung yang nikmat. Baru makan kari kok. Setelah duduk, minum, buah, baru datang daging burung. Jadi di surga itu nanti makanan mewah itu daging burung. Nyo buruang ko memang beda dagingnya yang lain beda. Tu makuk daging unggas ko lebih mahal daripada daging jawi, kambing. Makanya gini, KFC. Enak. Unggas kan? Bebek sawah. Unggas nak? Unggas. Jadi memang daging buruang ko istimewa. Dan buruang di surga tu segadang-gadang untung. Jadi ibu cari tak bisa nak cari ibu. Yo mana kadang-kadang buruang apa ibu? Tak buruang pipi lah. Apa pipi kok? Saketek-ketek buruang di surga tu sekadang untung. Tu makan daging buruang sama-sama tu. Nikmat daging buruang apa ibu?
Makanya burung tuh makan istimewa tuh. Tuh makanya dulu umat Nabi Musa diturunkan makan dari surga manna dan salwa. Manna dan salwa tuh daging burung itu. Tuh mereka minta ganti jo bawang, kacang, lobak, itu timun, begitu ya. Bako minta ganti, mereka usianya lah 60 lebih. Umat Nabi Musa yang lari itu usianya 60. Umur 60 tu je makan daging burung helai. Beko kolesterol, asam urat, lever, macam-macam penyakit beko tu mah. Apa yang lah 60 umur makan sayur apa banyak, dia makan daging je lai. Beko stroke beko. Maka Bapak Ibu di sorga tu makan daging burung walahmi tairim mimma yastahun. Ambo dak ketujuh daging burung lah Ustaz. Ada daging ketujuh Ibu. Ada di situ. Walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa dan nio? Ada. Ini digambarkan orang Arab dulu makan daging burung tu mewah. Ya, kalau orang Arab dulu makan sapi, burung. Nah, lah dapat sadonya tu, ala tampik duduk, ala minum, ala buah, ala daging. Anu langkuk dia tu, apa yang melengkapi kenikmatan surga? Wahurun in. Baru pesta datang ibu-ibu cantik, perempuan cantik namanya bidadari. Jadi pesta kemenangan tu lengkapnya dengan wanita. Maka Allah hadirkan namanya bidadari-bidadari yang bermata jelita. Tapi ibu jangan khawatir loh, Ustaz, apa-apa tu dapat bidadari tu kami kejadian situ lah. Jangan betul ibu ya. Ibu kalau masuk surga besok jo suami, ibu lebih cantik dari bidadari. Bidadari itu tak seujung kuku ibu. Bagi kami bidadari tak ada nilainya kalau ibu bersama kami di sorga. Makanya yang paling bahagia siapa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau dia masuk sorga dengan istrinya, itulah manusia yang paling bahagia. Karena istrinya jauh lebih cantik dari bidadari. Bidadari itu Bapak Ibu pelayan, babu, pembantu. Ibu nyonyanya, ratunya lebih cantik. Tidak ada gunanya bidadari itu. Oh, kalau ya apalagi 4 istrinya Pak. Oh, itu lebih banyak lagi kenikmatan dia tuh. Ya maka rugi ya Pak nenciek. Karena bapak yang punya istri banyak, kumpul dengan dia semua di surga. Kalau ibu yang punya suami banyak, pilih satu. Tak boleh banyak. Karena kalau imam, boleh punya banyak jamaah. Tapi jamaah hanya boleh satu imam. Itu ya. Nanti ibu kalau mati suami ibu, menikah, mati, menikah, mati, menikah. Semua masuk surga, ibu dengan suami terakhir. Itu. Kalau ibu tak mau, dipilihkan surga yang paling tinggi yang suami yang 4 tu. Walaupun pernah bercerita ada jamaah ibu-ibuku yang santiang loh. Pak Ustaz, suami yang bu ampek, Pak Ustaz tak mati sedoh. Iyo ibu, iyo. Justru kalau masuk surga, suami ibu ampek-ampek, ibu yang mat Ustaz. Kayak Cik Ustaz di nomor ampek terakhir, tu suami ibu. Tapi yang bu ke-7 nomor 2 Ustaz. Bakal nomor 2 ke-7 ibu, nyo mirip je Ustaz. Ibu ke santiang ibu. Ya. Jadi bidadari itu Bapak Ibu pelayan. Begini. Bakal banyak bidadari di sorga, karena perempuan banyak masuk neraka. Iya begitu ada sahabat. Saya melihat ke neraka dan saya tidak membayangkan isi neraka seperti itu. Apa yang kau lihat neraka ya Rasulullah, kata Nabi? Ra'aitu aksara aliha an-nisa. Saya lihat yang paling banyak menghuni neraka itu ibu-ibu. Perempuan. Sahabat bertanya, ayat furna billah, tidakkah beribadah mereka kepada Allah? Tidak, ibadah mereka mantap. Ibu-ibu tu tarawihnya, tahajudnya, khatam Qur'annya, one day, one juice. Majlis taklimnya, tiap hari tambah lagi. Masya Allah ibu tu, amalnya. Tua masalahnya kok banyak masuk neraka? Yakfurnal ashir. Banyak yang membangkang dan melawan pada suaminya. Jadi masalah ibu masuk neraka tu bukan ibadah. Melawan ke kami. Itu masalah ibu kok banyak masuk neraka. Ibu panjawe. Iya tu.
Sekalimat kami mengecek ibu 2 jam tak berhenti-berhenti tu. Itu masalah ibu tu. Maka ibu banyak berkundur ke dalam aku tu. Dia penjawit tadi. Kami minta minum, bu, tolong minum. Cik ibu, sedikit tu ambil sang kau salah tu. Maka ibu-ibu menjalang kami mati kok, jangan sampai ibu hati kami. Kau sempat ibu hati kami mati, kami ibu bergolong sekena aku ikut tu. Ya, sayurlah kamu. Dah ada gunanya ibadah ibu kalau kau. Jangan ibu sampai ibu hati kami di ibu. Jangan sampai tergores hati kami di ibu. Menjalang kami mati kok. Kok ibu mati dulu dah bah, aman. Yang masalah kami mati dulu, ibu hati kami. Nah. Kalau hati ibu tak ibu tu biasa ya tu. Oh ibu. Nah, begitulah dulu ibu dah protes kalau pada mau. Enggak, kami kok pemimpin. Ibu bawahan. Yang tak boleh menyakiti pemimpin. Kalau bawahan tak apa. Nanti kenapa bidadari banyak di sana? Karena ibu itu mungkin minim. Tapi kalau ibu ikut ke surga bersama kami, tidak ada guna bidadari itu. Ibu ratunya. Nanti apalagi ibu-ibu, ibu dipanggil masuk surga dengan siapa? Dengan suami ibu. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Imam ibu, suami ibu. Makanya reda Allah pada reda kami sebagai suami. Ibu dah perlu cari reda Allah, cari reda suami. Bila suami ibu reda, Allah reda. Kalau kami reda orang tua, reda Allah, reda orang tua. Kami anak laki-laki yang perlu kami cari reda Allah, reda orang tua kami. Ibu reda kami. Kalau kami reda, Allah reda. Makanya kalau ibu masuk surga, ingin masuk surga, cari keredaan kami. Ibu akan masuk surga dipanggil dengan nama kami nanti. Nanti cara manggil masuk surga itu ibu dah enggak surga besok. Bapak Fulan dan Nyonya. Silakan surga Firdaus pintu ampe. Itu cara mimbau ibu besok. Jadi ibu tunggu nama ibu, timbau tak kata timbau ke nama ibu lah. Ibu masuk surga jo kami. Maka danga-danga nama kami elok-elok. Beko tak cici ibu beko. Kami atau longsong ibu mau enak saya tu. Ya pak. Ya kau mencari carikan kamari apa nak melucu ke surga lah. Ibu dah tinggal sesurat. Nak ke kami japuk itu bila tadi dah banyak situ ngajak japuk lain. Itu alasannya ibu tak boleh melawan tadi. Ibu kau melawan-lawan ke kami di dunia ke? Besok kami dah diimbau ke surga. Apa Fulan silakan ke surga. Pintu ampek Firdaus. Alah timbau kami itu. Ibu belum kata timbau itu. Habis kau ibu mengecek kami, Pak ambo ba kau kecek ibu. Kecek apa? Kau pelawan ke dia di salah. Itu tu. Tu makanya ibu alah. Jangan ibu tahajud suruh-suruh pun tak usah. Soal ibu suruh-suruh tajuk-tajuk melawan panjang dari kami. Kata. Itulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.